Pemirsa, ratusan warga Banten yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat menggelar aksi unjuk rasa. PIK 2 kini menjadi buah bibir. Banyak pihak yang menilai status PIK 2 sebagai PSN tidak tepat sebab pengembangan wilayah baru di utara Jakarta itu dikendalikan oleh kontraktor swasta Agung Sedaya Group dan Salim Group. Lagi-lagi proyek Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 menuai kontroversi. Kemegahan Pantai Indah Kapuk 2 telah dibangun secara besar-besaran sejak tahun 2004. Proyek yang sempat menyandang gelar proyek strategis nasional ini diharapkan dapat menjadi pusat pemerataan ekonomi baru bagi wilayah pesisir Tangerang. Namun, apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini. Menurut data Badan Pusat Statistik di tahun 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tangerang telah mencapai 6,42% atau sekitar 265,90 ribu jiwa. Dalam pembangunan Pantai Indah Kapuk 2, ketimpangan serupa juga terjadi. Pada kenyataannya, sebagian masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Salah satunya, Desa Salembaran Jati. Perubahan berlangsung tanpa melalui persetujuan para warganya. Kita kan kalau sebagai warga biasa ya, itu kan nggak diikut campurkan atau nggak diikut sertakan. Jadi itu antara pemimpin ya, saya kepala desa lah, yang berurusan sama pihak kesukaan ya ASG. Dan itu adalah pemimpin yang bukan yang sekarang ya, pemimpin yang sebelumnya, yang 10 tahun lalu lah hingga waktu pemberitahuan itu, saya itu belum jadi perangkat desa. Kami masih jadi warga. Kami juga menyaksikan waktu itu dan menyampaikan. Ya kami ngikutin yang lain-lain lah. Gitu. Dalam perspektif kebijakan publik dan komunikasi publik, partisipasi masyarakat justru menjadi salah satu indikator penting dalam proses pembangunan. Masyarakat itu bukan sebatas sebagai objek pembangunan, tapi juga sebagai subjek. Maka kemudian seyogyanya pemerintah swasta juga menghadirkan masyarakat setempat. Alasannya apa? Yang paling berat dari sebuah perjalanan investasi adalah stabilitas atau kita sebut dengan keamanan. Tentu dengan pihak investor mau berdialog dengan masyarakat, saya pikir itu cara yang kita sebut sebagai upaya untuk meminimalisir segala gangguan-gangguan tadi. Sementara itu, dalam kajian komunikasi publik, keterlibatan masyarakat dipahami sebagai hasil dari proses komunikasi yang terbuka dan dialogis antar para pemangku kepentingan. Dan itu harus dibangun saling kesepahaman dengan komunikasi publik yang efektif. Kalau akhirnya komunikasi bisa saling menumbuhkan understanding, kesepahaman, dan akhirnya masyarakat mau merespon, mau berpartisipasi, dan bahkan mau membela. Ketika masyarakat tidak dilibatkan sejak awal, dampaknya bukan hanya soal suara yang tak terdengar. Adanya pembangunan proyek masif ini perlahan menimbulkan perubahan lingkungan yang mulai dirasakan oleh warga desa, terutamanya soal banjir. Yang dulu belum ada bangunan mah ya emang yang nggak pernah kebanjiran. Walaupun hujan deras tapi air di sini kan ada penampung sawah sama empang gitu. Jadi daratan nggak kebanjiran. Sekarang pas ada laut, ada bangunan ini kalau laut pasang ya banjir ke sini. Jadilah musim banjir air tidak bisa lewat karena ada terjaga PIK 2. Airnya hitam, Bu. Airnya hitam kena limbah dari pergudangan pabrik. Ya intinya kendalanya seperti inilah, saluran air biasa yang dulunya besar jadi kecil. Perubahan yang terjadi tidak hanya mempengaruhi aliran air, ia juga mempengaruhi cara warga bergerak, bekerja, dan menjangkau ruang yang dulu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Keterbatasan akses menuju Pantai Indah Kapuk 2 juga menjadi keluhan utama masyarakat Desa Salembaran Jati. Akses jalan nggak bisa seperti dulu bebas, sekarang udah nggak ada akses jalan ke dalam. Seperti itu? Ya, kami hanya mengetahui wilayah PIK 2 itu wilayah
kami, desa kami. Tapi kami tidak bisa masuk akses ke dalam. Bisa masuk hanya muter-muter jauh intinya gitu. Kalau sekarang nggak ngitung kilo, kalau sekarang kan kalau kemarin kan ini pik masih bisa nih jalan tol kami masuk. Sekarang kan udah nggak bisa, hanya khusus roda 4, roda 2 nggak bisa. Sekarang kami kalau mau ke pik itu kalau nggak salah lewat Pangkalan atau Tanjung Pasir. Persoalan akses bukan semata tentang jarak tempuh yang bertambah. Ia mencerminkan bagaimana kebijakan pembangunan diterapkan dan sejauh mana prinsip keberlanjutan benar-benar dijalankan. Makanya kemudian muncul istilah baru dengan sustainable development. Bagaimana kebijakan itu berkelanjutan. Nah, salah satu esensi kebijakan berkelanjutan itu adalah ekologi. Dan untuk menjaga sebuah lingkungan alam yang baik, maka perlu ada kesepakatan bersama antara masyarakat sebagai bagian yang hadir di situ, antara pengusaha yang mengelola sumber daya tadi dan pemerintah. Betul, jadi kalau kita berkomunikasi agar supaya efektif kan antara komunikator dengan komunikan, masyarakat ini harus saling mengerti baik bahasanya, diksi-diksi yang diambil dan juga bagaimana media yang dipakai agar supaya masyarakat mau merespon program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, bisa berpartisipasi. Keterbatasan akses tidak berhenti pada persoalan mobilitas dan pembangunan keberlanjutan. Ia turut mempengaruhi peluang warga untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitarnya. Perlahan, persoalan yang terjadi berdampak pada hal yang lebih mendasar, yakni peluang kerja dan keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar. Kalau untuk bekerja ada intinya nggak sesuai harapan juga. Dulu kan targetnya 30% warga pribumi. Oh gitu. Ya, kalau sekarang 10% juga enggak. Intinya itu juga pekerja keras seperti harian yang intinya ya. Intinya kalau yang paling di kami security lah bahasanya itu aja. Itu juga pakai prosesnya proses ijazah segala macam lah nggak mudah itu. Setahu saya nggak ada pendampingan. Nggak ada pendampingan, Pak. Kalau kita intinya membutuhkan pekerjaan apa kita datang atau lewat kawan atau lewat teman lah. Gitu. Jadi memang tidak diarahkan dari pihak pengembang. Ya paling kalau kita mau kita usul ke kepala desa minta ajukan gitu doang. Yang namanya pendampingan nggak ada. Perubahan yang terjadi bukan hanya menyentuh soal banjir dan akses. Bagi sebagian keluarga, pembangunan juga berdampak pada tempat tinggal dan kepastian atas tanah yang mereka tempati. Ini kan tanah dari tanah orang tua ya. Kan namanya suratnya lengkap ya. Pas penggusuran tuh suratnya lama. Nah, terus kan ngedengar yang dari Muara ya. Itu yang udah digusur, suratnya belum ada, udah rapi dibikinin rumah, ternyata dipindahin lagi, digusur lagi. Kan repot. Kalau masalah relokasi, emang relokasi dari sini ke sana. Cuma relokasi itu suratnya yang agak lama, Bu. Sampai sekarang udah 7 tahun suratnya belum muncul. Keterlambatan penerbitan surat tanah menimbulkan kekhawatiran atas kepastian hukum dan rasa aman para warga. Hal ini kemudian menimbulkan satu pertanyaan besar mengenai apakah evaluasi dari perjanjian awal berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya atau justru sebaliknya. Jadi sebelum ide itu dimunculkan, sebelum sebuah proyek itu mau dimunculkan, sudah ada titik awal pertemuan. Nah, dialog di tingkat awal itu sudah disebut dengan komunikasi kebijakan. Jadi komunikasi kebijakan itu berjalan sejak gagasan itu muncul sampai kemudian dia dilaksanakan dan dievaluasi. Berarti PIK dalam perjalanan ini juga harus melakukan komunikasi termasuk masyarakat. Ketika hari ini bilang, oh kami butuh ini, kami butuh itu, kami merasa tertekan, kami merasa itu harus disampaikan. Kemudian carikan jalan-jalan keluar. Namun, sejauh mana bantuan tersebut mampu menjawab persoalan yang ada? Ya kalau untuk sekarang sih agak bisa membantu juga. Karena adanya jalan tol ini jadi kita bisa cepat
gitu. Kalau yang terdampak banjir ada. Kemarin masyarakat dikasih Indomie. Ya. Kayaknya satu kakak itu cuma 5 bungkus. Kayaknya sih merugikan, bukan menguntungkan. Ya nggak sesuai sebenarnya. Kalau namanya banjir terus mah kita kan, ituan kita juga kan repot semuanya, barang-barang gara-gara banjir pada rusak. Kita juga pernah dengar sih ada tuh bantuan beras, kalau nggak salah 1.000 kantong beras ya, yang ukuran entah 3 kilo entah 5 kilo. Cuman nggak merata karena warganya terlalu banyak. Artinya kan praktek CSR itu menjadi begitu dinamis. Kemudian marilah didialogkan antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat biar bertemu apa kebutuhan sesungguhnya dari masyarakat tersebut. Bantuan yang diberikan sukses menjadi bentuk tanggapan atas situasi darurat. Namun, bagi sebagian warga, persoalan yang mereka hadapi tidak berhenti pada kebutuhan sesaat. Ada banyak harapan yang mereka butuhkan, terlebih soal pembangunan infrastruktur dengan harapan memperbaiki akar permasalahan. Semoga masyarakat kita tidak terdampak dengan banjir atau apa PIK 2 gitu. Kalau kita sih nggak apa-apa kita zaman semakin maju atau kita Iya, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Cuma ya itu pokoknya, tapi tolong diperhatikan juga rakyat kecil kayak kita ya, terutama kalau musim hujan. Kami orang pemerintahan dia mengakui, tapi kami juga di sana nggak semudah itu masuk juga harus ninggalin KTP segala macam, nggak mudah. Ya akses juga kami muter, intinya akses lah ya kami dipermudah lah intinya. Pembangunan terus berjalan, membawa perubahan yang tak terelakkan. Di satu sisi, ia menghadirkan pertumbuhan dan wajah baru sebuah kawasan. Di sisi lain, ia menyisakan cerita tentang penyesuaian, ketidakpastian, dan harapan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Warga Desa Salembaran Jati tidak menolak kemajuan. Mereka hanya berharap agar tidak tertinggal di belakang. Maka pertanyaannya, ketika pembangunan disebut sebagai simbol kemajuan, apakah ia benar-benar dibangun untuk semua atau hanya untuk sebagian?